Setiap kita sebagai anak Tuhan rindu untuk mengalami terobosan. Dengarkan ini. Kita sering berkata, aku butuh terobosan. Tapi jujur, apakah yang kita maksud terobosan itu benar? Banyak dari kita berpikir terobosan itu masalah selesai. Terobosan itu hidup jadi lancar. Terobosan itu doa kita dijawab dengan cepat. Tapi ini pemahaman yang keliru. Karena terobosan yang sejati bukan pertama-tama terjadi di luar hidup kita, tetapi di dalam hati kita. Yesaya 29 ayat 13 berkata demikian. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Artinya apa? Kita bisa terlihat rohani, tapi hati kita belum ditembus oleh Tuhan. Terobosan bukan saat Tuhan mengubah keadaan kita. Terobosan adalah saat Tuhan menguasai hati kita sepenuhnya. Terobosan terbesar bukan di luar, tapi saat hati kita yang keras menjadi hancur di hadapan Tuhan. Bukan saat badai berhenti, tapi saat hati kita berhenti memberontak. Masalah terbesar kita bukan kurang doa. Masalah kita adalah kita masih ingin pegang kendali. Kita masih pilih-pilih taat, masih simpan dosa kecil, masih mau Tuhan memberkati tanpa menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Lukas pasal 6 ayat 46 berkata demikian. Mengapa kamu berseru, Tuhan, Tuhan, tapi tidak melakukan apa yang Tuhan katakan? Yang sering tidak kita sadari, kita pikir kita sudah menyerah, padahal kita hanya menyerahkan bagian yang kita anggap tidak penting dalam hidup kita. Kalau kita mau mengalami terobosan yang sejati, mulai dari sini. Izinkan Tuhan menyentuh area yang kita sembunyikan. Bertobat dengan jujur, bukan sekedar kata-kata. Taat, bahkan saat itu menyakitkan. Lepaskan kendali dan benar-benar percaya Tuhan. Karena terobosan tidak lahir dari kenyamanan. Terobosan lahir dari penyerahan total. Kalau hidup kita tidak berubah, mungkin bukan karena Tuhan belum bekerja, tapi karena kita belum benar-benar menyerah. Terobosan yang sejati dimulai ketika hati kita akhirnya berkata, Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Terobosan bukan perubahan situasi, tapi perubahan hati kita. Masalah utama bukan karena kurang doa, tapi kurang penyerahan. Tuhan mencari ketaatan total, bukan aktivitas rohani. Terobosan secara alkitabiah bukan sekedar perubahan keadaan, tapi perubahan hati, penyerahan, dan kemenangan rohani. Amin.